Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, yang menakdirkan kita kumpul di sini masih dalam keadaan baru saja menyelesaikan tadi amal salih. Semoga Allah terima salat kita barusan. Amin ya rabbal alamin. Dan masih dalam keadaan beriman dan berislam ya. Suatu nikmat luar biasa, karena bahkan di negeri kita sendiri ini di Indonesia masih ada daerah-daerah terpencil yang saya tidak sebutkan namanya, yang teknologi belum sampai, internet, listrik juga belum nyampe. Jadi agama juga belum nyampe situ. Sehingga di beberapa tempat tersebut pernah baca artikelnya bahwa orang kalau ada yang meninggal di situ, Pak, nanti keluarganya kumpul terus memakan jenazahnya orang yang meninggal itu. Karena kata mereka kan jadi bersatu kalau dimakan, padahal keluar lagi. Ya. Tapi miris, iya miris. Tapi bisa jadi ya gimana dong? Mereka nggak punya tuntunannya. Kita yang berislam nikmat luar biasa, Pak. Pakai sendal aja ada aturannya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Maka jangan sampai lupa mensyukuri bahwa diizinkannya kita berislam pun nikmat luar biasa, Masya Allah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, Masya Allah. Salam ta'zim, salam kenal kepada para seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, bapak, ibu, mbak, masnya yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Bukan ceramah lah, ini mah sama-sama mengingat Allah aja. Dan aslinya mah tadi bicara judulnya ngambil dari bedah buku, jangan menyerah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kenapa pakai kata Tuhan kok? Karena sebetulnya itu ngambil dari terjemahan ayat surat 93, surat Ad-Duha, ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, pakai kata Rob ya, Rob kan Tuhan ya. Maka yang akan disampaikan sama sekali bukan kebaikan pada diri ini cuman kisah tentang maha besarnya Allah dalam mengubah hidup hambanya ya. Karena sebetulnya bahasa tentang ini sudah banyak diceritakan, terutama kalau podcast-podcastan ya. Tapi kita awali dengan ini aja. Ada guru kami di Bogor namanya Ustadz Samsam. Beliau pernah ditanya oleh jemaahnya. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz? Diulang-ulang Ustadznya ya. Maka dijawab oleh beliau, wallahu alam, tapi dulu orang tuanya selalu ngajak ketemu kiai atau diajak ke pengajian. Meskipun di pengajiannya hanya tidur atau lari-lari ya. Mungkin itu kata beliau wasilahnya. Pas beliau bilang kayak begitu, dan saya mikir, oh ayah saya juga ngajak ketemu orang sih waktu itu, tapi ketemu bandar judi yang lain waktu itu ya, atau oknum-oknum korup yang menjadi backingan tempat judi. Maka kalau misalkan sekarang, loh kok di sini ngaji sama bapak ibu yang soleh-soleha, nggak tahu Allahnya aja ini mah. Demi Allah, diri ini hanyalah hamba Allah yang terlalu banyak dosa dan salahnya. Allahnya yang terlalu baik, masih memberikan kesempatan, padahal mudah bagi dirinya mematikan diri ini waktu masih di Thailand di saat itu juga. Selain berdoa dari beliau-beliau orang tua, mungkin ada orang yang pernah saya zolimi, tapi dia solehnya soleh asli. Orang soleh asli itu kalau dijahatin malah ngedoain yang baik-baik ya. Mungkin Allah pengen dia dapat pahala jariah. Mungkin orangnya sekarang masih tidur atau habis subuh tapi tidur lagi saking capeknya, wallahu alam. Terus malah dapat transferan pahala gara-gara orang yang dulu pernah dizoliminya lagi ngaji. Beliaunya dapat transferan, sayanya mungkin malah dapat dosa kalau gagal menjaga hati. Justru enakan yang seperti beliau ya. Sama ketika dulu guru kami cerita ngobrol sama para jemaah haji ya. Kok bapak ibu ini bisa tiap tahun berangkat haji?
karena punya travel umroh dan lain-lain. Apa amalannya? Ahli duha ya? Enggak, jarang. Ahli tahajud mungkin. Terakhir tahajud waktu mabit Ramadan ya. Itu juga maksain setengah mati ya. Ahli apa dong? Enggak ada amalan yang khusus yang spesial. Ada satu yang menjawab kayak gini ya. Mungkin karena dosa kami jauh lebih banyak. Maha baiknya Allah menginginkan kami memperbaiki diri di sini. Sama sekali bukan karena lebih suci. Maka izin apapun yang akan disampaikan mudah-mudahan bikin kita tambah ingat Allah. Dan nggak ada baik-baiknya sama sekali diri ini. Alhamdulillah syarat ngaji itu kalau pengen sukses sederhana. Yaitu ngaji yang sukses itu yang selepas ngajinya tambah dekat sama Allah. Meskipun belum langsung hafal semua ayat dan hadis yang disampaikan, tapi kalau tambah dekat sama Allah, alhamdulillah. Bisa jadi ada yang ini pakai speaker luar, ada yang di rumah masih tidur, setengah bangun, kedengeran, terus selesai ngaji, dia yang tambah takwa, bisa jadi lebih berhasil ngajinya daripada yang sudah berada di majelis ini tapi merasa udah basi pernah dengar semua yang diomongin, lalu pulang-pulang tidak tambah takwa. Masya Allah ya, bukan tanpa alasan kan. Dari ulama terdahulu sampai sekarang setiap kali acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu aja yang disebut? Emangnya punya jabatan gak nikmat? Punya harta nikmat ya Bu? Ya, nikmat harusnya ya. Kenapa dua itu? Karena iman dan Islam memang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu penduduk neraka ngobrol berdua, kamu kenapa masuk ke semua hal yang kata orang itu harusnya jadi sumber kebahagiaan, di sana udah nyicipin semua dan ketemu sama orang yang punya lebih banyak, tetap aja tidak memberikan yang tadi namanya tenang sama bahagia. Ya, awalnya mah sekedar bosan, sebagaimana kita dulu dikasih uang jajan 2.000 perak aja udah bahagia ya. Sekarang bosnya tadi SMS, selamat ya, kamu saya naikkan gajinya. Berapa bos? 50.000 sebulan. Mukanya biasa aja ya. Padahal tetap aja 50.000 itu lebih banyak daripada 2.000 ya. Memang bisa begitu ya manusia ya. Makan all you can eat 5 menit pertama itu daging begitu menggoda, 90 menit kemudian gumoh ya kalau dimakan terus. Sama, awalnya pertama mulai ngerasa oh gini ya, punya uang ada ya, rekornya sih harian rekornya kalau untuk pribadi rekornya harian ada di 80 juta sehari ya. Tapi biasa aja lama-lama, nggak percaya cobain aja. Tapi karena emang kemarin ngobrol sama ya, kalau sama rekan-rekan yang Allah uji mereka jadi orang kaya, mereka juga pada bilang kayak gini sih. Orang yang pengen kaya, yang ngejar luar biasa untuk segitu ngoyonya untuk jadi kaya, segitu pengennya jadi kaya, alasannya satu, karena belum kaya, udah gitu aja. Karena kalau udah pernah nyobain ya gitu, biasa, lama-lama bisa bosan ya. Handphone yang baru kita beli itu hari pertama kan kita jaga luar biasa, balas WA sekali dipoles ya, lebih glowing daripada wajah sendiri. Tapi kalau udah 5 tahun pakai biasa aja, handphonenya sama padahal ya. Emang seperti itu. Bosan itu lama-lama membuat gelisah karena jenuh. Nah, gelisah ini lama-lama memang efeknya jadi tidur kurang memang waktu itu. Lama-lama 3-4 jam pasti terbangun, entah karena gelisah. Yang pertama saya lakuin biasa kalau bangun cek saldo, Pak. Aman, duit masih segini ya. Tapi tetap tidak mengobati. Maka ya sudahlah, biasanya cari teman-teman. Nggak nyari Allah tentunya di saat itu. Jadi teman-teman sama bandar judi yang lain. Ini karena renungannya banyak sebetulnya, tapi karena ini lebih banyak yang mungkin sudah berumah tangga, izin ya menceritakan yang paling banyak mereka rasakan. Mereka tuh sesekali bangga, Pak, anaknya kuliah di Jerman ya. Karena mereka jenis-jenis orang yang uang tuh bukan masalah sama sekali. Anak kita bosan, Pak, paling minta uang jajan main ke warung ya, atau ke swalayan gitu ya. Kalau anak mereka bosan, ambil handphone, pesan tiket ke Singapura, ke luar negeri, nggak bawa apa-apa, Pak. Bajunya beli di sana, kopernya beli di sana, saking uang bukan masalah ya.
Tapi tetaplah jujur, yuk kita ada momen yang mereka sendiri kalau lagi makan di restoran, tapi di seberangnya kalau mikir kalau bahasa di sininya mah mungkin restoran pecel lele, penyetan gitu ya, pakai tenda, ngelihat ada ibu-ibu di situ disuapin ketika makan oleh anaknya, pengen jeruknya dikupasin kulitnya sama anaknya, ya, itu wajah mereka irinya lebih iri daripada kita iri ngelihat mereka naik mobil mewah, Pak, beneran. Kita kadang kalau ngelihat mobil, keren ya itu mobil ya, Masya Allah. Mereka ngelihat itu kayak ngelihat sesuatu yang pengen tapi tidak tergapai gitu. Ngobrol dong, emang lo anak-anaknya kamu hebat kok kuliah di Jerman. Yang di Jerman itu terakhir nelpon bulan lalu, itu juga minta duit. Gak minta duit, gak nelpon. Ya. Nah, itu yang sering jalan-jalan ke luar negeri, yang masih tinggal serumah, sekalinya di rumah, gak pernah ketemu. Karena mungkin kita tahu ya besarnya rumah orang kaya, dari ruang tamu sampai kamar anak pun harus naik angkot, betul? Saking, ya ini hiperbola sih ya. Tapi udah rumahnya besar, ada gitu di rumah orang kaya kan, di kamar anaknya segala fasilitas lengkap ya. Ada wifi-nya, ada PlayStation, ada TV-nya, ada kamar mandi dalam. Jadi nggak usah kemana-mana, ya. Udah lengkap semua fasilitas di situ. Jadi satu rumah pun nggak ketemu, ya. Pernah mampir waktu sekolah, mampir ke rumah orang kaya, pas barengan datang sama kalau sekarangnya mah ojek online gitu, nganterin makanan, ya. Makanannya sama Pak, sama-sama dari restoran yang sama, terus tapi datangnya 2 motor, karena ternyata yang si anak pertama mesen dari kamarnya sendiri, anak kedua si adiknya mesen dari kamarnya juga, datang kok ya barengan itu teh. Atau kalian serumah kenapa nggak pesen barengan sih? Ya nggak ketemu soalnya, ya. Jadi kayaknya mereka sendiri bilang, kayaknya enakan kumpul lagi ya, pulang ke Indo lagi, sederhana gitu, kumpul di ruang tengah, hangat, dikelilingin anak cucu, Insya Allah. Kita kayak gitu ya, kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lain. Kalau mereka mah kebanyakan kamar, Pak, pusing nggak? Nggak cuma kebanyakan kamar, kebanyakan rumah, Pak. Yang menikmati rumahnya begitu banyak, villa-villanya, si Mamang sama si Bibi ya, tiap hari berenang seger, ya. Besok kita tidur di kamar yang mana? Yang lantai 3 belum, digaji pula, dan tidak dihisap karena bukan miliknya. Yang dihisap si orang-orang kayanya, ya. Terus mereka saya tanya, berarti saya ngapain dong? Usaha jauh-jauh ke sini, orang usaha hidup lurus aja bener lempeng, masih bisa dijahatin orang, Pak. Ya. Apalagi ini harus bersinggungan dengan hukum, resikonya besar, ketemu orang-orang tanpa moral, ya. Mana ada orang yang bandar judi yang berakhlak dan soleh, ya nggak mungkin ya, soleh asli mah nggak akan jadi bandar judi, ya. Maka buat apa? Emang ini semua untuk mendapatkan uang segitu banyak, dan memang uang itu bisa memberikan, bisa membayar untuk guru termahal, sekolah termahal, fasilitas termahal. Ya tapi sayangnya yang termahal belum tentu yang terbaik ya. Saya kadang kalau misalkan ini, kalau ada orang tua yang pernah berkata, anak saya mah nggak usah terlalu sering-sering ngaji lah kok. Orang nggak cita-citanya juga nggak jadi ustadz. Memang ngaji cuma untuk ustadz dan ustazah? Enggak, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Muslimin awal muslimat bahkan, ya. Maka kadang dijelasin, ya udah mereka nurut, sok sesekali ngaji. Sama siapa ngajinya? Nah, sama tetangga tuh ada yang mau ngajar, alhamdulillah. Berapa tuh biaya ngaji sama tetangga? Panggil aja, kita sanggup bayar kok. Berapa? 100.000 sebulan. Mahal amat katanya. Sakit hati ya saya mah digituin. Orang-orang kalau saya ngelihat ada orang gituin, pengen ngejambak gitu. Bukan rambutnya, bibirnya saya jambak. Ada salah satu tokoh yang di Indonesia juga, beliau dikenal sebagai dai juga. Pernah katanya cerita ngajar ngaji sama anak orang kaya. Akhirnya si anak orang kayanya ini ngasih kompensasinya, uangnya 2 juta sebulan katanya. 2 juta sebulan. Udah gitu
Diajak tuh ke villanya si orang kaya nih, si Ustadz ini. Si Ustadz ini datang ke villanya. Oh ternyata di villanya ada anjing, masih miara anjing, belum hijrah banget. Anjingnya lucu-lucu Pak, bisa salto, disuruh duduk-duduk, suruh salaman-salaman, ya, suruh nyetir angkot. Enggak ya itu mah ya, misalkan ya. Tapi lucu, loh, kok bisa sih anjingnya kayak gitu? Oh dilatih, ada lesnya. Oh ada les anjing Pak, ya les anjing. Nanya kan, berapa biaya les anjing? Oh, cuma 8 juta sebulan. 4 kali lipat lebih mahal daripada biaya ngajinya si tuannya. Kata si guru ngaji ini teh, besok-besok udah nggak mau, kok nggak datang ngajar ngaji lagi sih? Iya saya alih profesi sekarang ngajarin anjing. Insya Allah. Lebih mahal bayarannya. Miris ya gak sih? Iris ya. Di Bogor sendiri ada tempat bimbel, menerima yang di spanduknya gede, tulisannya 80 juta. Saya kirain apaan tuh? Oh, les untuk bisa masuk, kirain masuk surga Pak. Taunya masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Itu pun kadang suka dikasih tulisan bintang kecil ya. Dia terus di bawahnya ada tulisan keterangan dari bintangnya itu. Itu kayak belum tentu lulus. Iya tuh yang nentuin kan kampusnya, ya. Tapi ya untuk 80 juta bukan buat masuk surga loh, masuk kampus ada yang bayar, ada yang mau, dan gaji mereka tidak mahal. Ya. Ya Allah ngaji, ya Allah 100.000 sebulan, katanya kemahalan. Ih, gemes ya, Masya Allah. Sedangkan puncak-puncaknya waktu itu pulang, mampirlah ke rumah Amah. Amah tuh nenek ya dalam bahasa Cina Hokkien. Ayah saya, ibu saya ngobrol sama Oh tuh cicinya ayah, Bude ya. Iya, cici kakak perempuannya ayah. Ngobrolin lah mereka tentang teman mereka yang dulu paling kaya ya. Si Fulan kemana ya? Udah meninggal tahu, belum lama ini, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota, tidak keurus. Kok bisa? Kan anak-anaknya kaya semua. Dulu juga dia paling kaya di antara kita. Justru anak-anaknya yang naruh di situ. Kok bisa? Udah gaya ngobrolnya ibu-ibu gitu ya. Bibirnya gitu. Luar biasa ya ibu. Ibu-ibu Bu. Ibu kok bisa sih Bu? Nunjuk orang pakai bibir itu saya nggak ngerti Bu. Kadang ada orang baru datang dia kayak gitu. Ya Allah ya. Tunjuknya baik-baik Bu ya. Kadang ada nunjuk pakai lidah tapi dalam mulut gitu ya. Unik ya ibu-ibu Indonesia itu. Ras terkuat di planet bumi soalnya. Gak ada yang berani bantah ya. Dibuktikan dengan lampu sen kiri dia mau ke kanan pun gak ada yang berani bantah ya. Balik lagi ya. Kok bisa begitu? Kok anak-anak yang naruh di situ? Saya dengerin ya, coba nyoba ngambil. Ada ibroh nggak sih yang bisa diambil? Ternyata ayahnya ini dulu selalu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Dia emang keras tuh dulu ngedidik anak-anaknya. Dulu dia selalu ngajarin anak-anaknya, nak, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Masuk Pak ke hati anak-anaknya Pak. Ayahnya udah sakit, warisan sudah dibagikan, perusahaan sudah diserahkan, gak bisa ngasihin uang lagi bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya buang-buang waktu, saya masih ngurusin ayah saya. Gak ada yang mau. Masuk kan ajarannya? Masuk kan. Terus gimana? Ya udah sewain kontrakan kosan tuh pinggiran kota 700.000 sebulan, pembantu kita seminggu sekali ngejenguk nanti. Bagi mereka itu udah kebagusan. Ya. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk ya sudah ditemukan wafat. Nyaris busuk 7 hari, ada air kencing menggenang di lantainya, sampai namanya orang tua sakit hidup sendirian Pak, gak keurus. Dan demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dia bangga banget. Ya. Karena punten lah, akhirnya ini anak yang kita didik beneran jadi konglomerat, pejabat, orang hebat katanya. Tapi bapak ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Masih mau dibanggain lah anak kayak gitu. Kan kayak film azab gitu kan gak mungkin tiba-tiba ada. Biasanya ada inspirasinya betul. Ya ada dari dunia nyata. Bisa jadi yang di dunia nyata lebih kejam Pak. Ya.
Walaupun kadang kalau nontonin penasaran azabnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi makanya film seperti itu tetap laku ya. Kalau ditonton terakhir doang pas azabnya, kita penasaran emang dosanya apa sih, jadi diulangin lagi mundur ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini sedikit ya dari sekian banyak yang kami lihat bahwa mereka pun ingin berhenti. Saya coba nyari dalih lagi dulu. Mungkin ada yang udah lebih dulu, lebih sepuh di bidang ini dan tetap happy ending. Mainlah ke beberapa kasino di sana, ya. Tanya ke karyawan-karyawan paling tuanya, paling lamanya, kemana sih ini pendiri kasino ini? Udah mati kena HIV/AIDS, naskan. Yang itu tuh ada kasino lagi sebelahnya. Dia kan ditinggal anak istrinya minggat sama laki-laki lain. Sekarang agak stres. Yang lain tuh ada kasino kan banyak di sini. Yang itu kemana pendirinya? Lah dia kan dikhianatin anak buahnya, di penjara sekarang. Ada nggak sih yang masih kaya sampai detik ini? Oh ada tuh yang itu. Rumahnya kan di belakang kasinonya tuh gede gitu. Tahu kan? Oh iya saya tahu rumahnya. Oh dia masih kaya sampai sekarang? Masih, cuman suka agak pelanga-pelongo. Karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Beneran nggak? Nggak ada yang happy ending. Ya. Intinya dunianya ngebosenin, yang sedang menjalani pun ingin keluar, yang udah jalanin lebih lama pun gak ada yang happy ending. Masa ya masih gak mau keluar? Ini saya bicara bukan dari sudut pandang orang yang pernah main judi ya, tapi dari sudut pandang bandar judi yang tidur pun tetap uang masuk ke rekeningnya. Sistem jalan. Dia tidur kan website judinya masih jalan, orang masih deposit, orang masih main, orang masih pada rungkat itu main slot ya. Maka dari sudut pandang itu pun sama. Akan selalu kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang katanya sudah punya sumber kebahagiaan itu, tapi masih tidak bahagia juga. Nggak aneh kok di zaman sekarang ngelihat orang kaya masih stres, yang populer ingin mengakhiri hidupnya, yang punya jabatan masih nyolong dari rakyatnya. Seolah saking banyaknya jadi kerasa kayak garing biasa aja. Ya, padahal kan itu fakta banget ya. Bahwa bahagia itu memang tidak sekaku itu. Bahagia itu tidak harus punya berlian dulu, rumah sebesar apa dulu, mobil sebanyak apa dulu. Lihat anak-anak kita aja. Anak-anak SD, anak-anak yang masih balita. Ya. Senyumnya lebih tulus daripada kita. Tuh loh. Senyum-senyumnya gak pernah mikirin cicilan, bukan? Meskipun token di rumah bunyi-bunyi, gak peduli ya. Malah dijadikan seolahnya bunyi seru lucu, banjir dianggap wahana ya, semua jadi mainan bagi mereka ya. Lebih mudah bahagia. Anak kecil itu bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik ya, karena dia habis benjol sama temannya 5 menit kemudian main lagi sama temannya. Ibu yang berantem biasanya ya. Nah kamu habis benjol sama dia, nggak peduli anak kecil mah, benjolnya udah nggak sakit. Sedangkan dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan. Enggak ada tuh pencemaran nama baik. Luar biasa Pak orang, saya mikirin kok mau segitu repotnya ya untuk ngurus pengadilan, demi katanya namanya yang tercemarkan, biaya untuk pengadilan dan untuk pengacaranya sampai habis dana yang luar biasa ya. Anggaplah akhirnya namanya kembali dicintai, followernya kembali mengagumi, tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat mah apa hasilnya tuh ya. Begitu pentingnya gitu ya, sampai ada pasalnya. Coba lihat anak-anaknya. Ada nggak anak ibu yang masih TK pulang nih, mah panggilkan pengacara keluarga kita bu. Ada apa dek? Anak TKB tadi baru menghina nama baik saya di hadapan TKA. Saya tidak terima. Kamu nana sengklek ya gendeng. Insyaallah enggak, sederhana. Yuk jujur-jujuran, ilmunya orang dewasa sama ilmunya anak-anak, banyakkan ilmunya siapa? Ilmu pengetahuannya lebih banyak orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak banyakkan mana? Mungkin kecuali mungkin Rafathar atau Cipung ya, mereka dari kecil udah lebih kaya dari orang kebanyakan ya. Insyaallah. Tapi kita bisa lebih sulit bahagia daripada mereka. Kenapa? Sederhana. Anak-anak itu belum ada ilah, belum ada pesaing Allah di hatinya. Ya, meskipun mereka nggak ngerti fikih ibadah itu seperti apa, tapi di hatinya belum ada yang diilahkan.
dijadikan pesaing Allah. Kita makin gede, begini, rasanya punya harta tuh nikmat. Begini ya rasanya punya jabatan, Masya Allah, enak. Begini ya rasanya populer, enak. Semuanya disukai hawa nafsu. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Percuma saya gaji segini, bahagianya tuh nanti kalau rumahnya udah sebesar itu. Kenapa harus seperti itu? Dulu kita bisa bahagia tanpa itu semua. Udah Bapak lahir gak langsung segede gini kan Pak? Pernah orok dulu? Ya udah. Berarti kita pernah jadi manusia yang bahagia tanpa alasan sebetulnya. Tapi semakin lekat itu semua dengan hati kita, yang seharusnya yang layak melekat di hati itu hanya Allah, ya itulah menderita pasti. Udah kayak gitu pasti nanti tidak terima dengan takdir ya. Kalau udah tidak terima sama penderitaan selanjutnya. Ibu-ibu ingin selalu kelihatan langsing, setiap kali foto tahan nafas, betul? Iya nggak Bu? Pas dilihat kenapa wajah saya biru begini, oh kurang oksigen ya. Survei ya, saya pengen tanya, ibu foto 10 orang Bu. Penasaran aja ini mah. Foto 10 orang. Yang 9 senyumnya cantik, jelita luar biasa, tapi ibu merem sendirian Bu. Diulang nggak Bu fotonya? Oke, gitu ternyata. Foto yang kedua, yang lain 9-9-nya belum siap, ada yang merem, ada yang masih menyon bibirnya. Ibu sempurna senyumnya sendiri. Apakah itu yang ibu posting? Egois. Tapi terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Begitulah ya, ras terkuat di muka bumi ya. Tapi tidak terima ya. Jangan takut Bu. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi Bu, nggak bisa mundur lagi ya. Ibu nggak perlu berkata, si Koko nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya, percaya. Ibu mau lebih lucu Bu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke majelis ini, ya. Aku yakin itu ya, ibu jadi pusat perhatian, ya. Tinggallah, Insya Allah, soleha semua di sini mah ya. Terima aja lah, udah. Ingat, menderita itu sejatinya karena kita salah meletakkan kebahagiaannya aja. Karena aslinya kebahagiaan itu bukan ada pada apa yang kita suka, tapi ada yang pada Allah suka. Kitanya aja bahagianya tuh menurut diri sendiri gitu, bukan menurut Allah. Yuk jujur-jujuran ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita tenang, ingin kita bahagia, ingin kita takwa. Dan kita, pertanyaan selanjutnya, dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak mengejar yang kita inginkan atau yang Allah inginkan? Yang kita inginkan. Jawab lagi dengan jujur. Selama ini kita udah ngejar yang kita inginkan, bahkan ada yang sudah tercapai. Apakah sudah tercapai itu membuat dia bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa? Tidak. Masih ada aja ya yang pernah ngeluh, sampai kapan hidup gini, sampai apaan seperti itu. Yuk, perlu berapa kali sakit hati, kecewa dan patah hati lagi agar kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, lihat betapa para nabi-nabi Allah pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni. Ujian lebih parah, tapi tetap jadi lebih baik daripada orang kebanyakan. Nggak ada yang ngambek, nggak ada yang pundung. Kenapa? Sederhana, bahagianya ada pada apa yang Allah suka. Mau bersatu seluruh jin dan manusia, jangankan dicaci atau dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak beri izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Cukup Allah saja soalnya di hati. Hati kita segini-gininya Bu. Terus kita taruh hartaku, jabatanku, popularitasku, rumah, apartemenku, segala macam, lalu ada Allah nyelip di situ. Ya sempit tuh ya. Pantesan tidak nyaman. Yuk lapangin, isinya tinggal sang pemilik segala-galanya aja. Lapang insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Udah dikasih alarm Tat, insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan atas penyampaian dan ilmunya. Gimana Bapak Ibu? Penyampaiannya adem ya? AC-nya besar. Banyak ya. Dan alhamdulillah kita beberapa tahun juga sudah sempat menghadiri
menghadirkan Agi. Alhamdulillah. Juga hadir di masjid kita. Dan beliau Dennis juga sempat belajar di Darut Tauhid dengan Agi juga, dan saya melihat beberapa juga dari podcast beliau, melihat latar belakang beliau yang dulunya bandar judi, kemudian dengan harapan ingin mencari kebahagiaan, namun sudah dirasakan semuanya di sana, banyak harta, banyak uang, kemudian bisa main wanita dan segala macamnya, ternyata tidak juga menemukan kebahagiaan. Kemudian juga beberapa yang bisa saya simpulkan bahwasannya orang yang senang itu belum tentu tenang, benar kok? Jadi bisa jadi orang itu senang, tapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak tenang. Maka kebahagiaan sesungguhnya bagaimana kita, apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang Allah senang, bukan diri kita. Jadi insya Allah ketenangan itu juga akan hadir dalam hati kita. Kemudian takdir Allah itu pasti baik, karena kalau kata Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu justru baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, tapi itu tidak baik bagi kita, dan itu menurut Allah. Maka segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagi kita, maka itu adalah takdir yang terbaik. Kemudian selanjutnya dari apa yang boleh disampaikan, bahwasannya kita sebagai orang tua, mari anak kita di pendidikan keislaman, karena seperti Ko Dennis bilang tadi, banyak mungkin orang tua yang rela memasukkan anaknya privat les bahasa Inggris, les matematika, les kimia, bayar jutaan, namun Masya Allah ketika anaknya diajar untuk ngaji, bahkan banyak sekarang Alhamdulillah rumah-rumah Al-Quran yang justru gratis, dan malah orang tuanya anaknya nggak bisa ngaji 2 bulan 3 bulan komplain ke gurunya. Masya Allah. Maka dari itu kita introspeksi diri, Bapak Ibu. Bisa jadi kita sebagai orang tua hanya bisa menyuruh saja, karena anak-anak itu lebih cenderung melihat, mencontoh orang tuanya. Kita menyuruh anak kita ngaji, kita lihat diri kita, apakah kita sudah ngaji di rumah? Anaknya suruh ngaji, masuk TPI, masuk rumah Quran, di rumah orang tuanya karaokean. Benar, Bapak Ibu? Benar? Oh bukan jamaah sini, jamaah benar. Jadi ini juga menjadi introspeksi kita, bahwasannya anak-anak kita kelak apabila bisa untuk ilmu dunia saja, maka live di majelis orangnya ada di depan, atau mungkin ketika kita sudah belum tahu, nanti maka dicari anak-anak soleh ini ya dikasih nanti aset ini di Sidoarjo. Maka para orang tua, karena di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan bapak ibu sekalian, mari Saya dapat hadiah, minta tolong ke Allah. anak-anak kita untuk Nikah, belajar, pacaran, ya alhamdulillah nyampe nikah, jadi nggak pacaran terus menerus, sehingga ya sudah jadi halal, tinggal ditobati dosa-dosa pacaran yang sebelumnya. Tenang aja. Iya kan, Bapak Ibu. Kemudian mungkin terakhir yang dapat saya simpulkan, bahwasannya harus punya suami yang lebih baik dari Koko banyak dosa. Maka kita bersyukur, apabila kita diuji maka kita bersabar, dan tidak selamanya ujian itu bentuknya kesengsaraan. Bisa jadi harta yang telah kita miliki itu
ujian. Bisa jadi gara-gara kita sibuk cari harta, Kalau bisa diampuni, bisa. Itu ujian. Jadi yang kita lihat kasat mata, itu MC-nya. ada orang rumahnya besar, ada orang mobilnya banyak. Itu bukan kenikmatan yang hakiki. Kita bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa sholat 5 waktu di masjid, kemudian bisa kumpul dengan anak-anak kita itu dan banyak uang, amin. Tapi semoga uangnya dipakai untuk ketakwaan. Kenikmatan yang sebenarnya. Nanti ngaji lagi jam 8 terus pada zuhur. Baik, mungkin itu sedikit sama malam kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita, Kolenis. Selanjutnya kami memberikan kesempatan di Taman Dika Sidoarjo jamaah bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Mulai karena banyak ibu-ibu. Kita persilakan. Monggo, Ibu. Ada? Ibu mau tanya atau foto Ibu teh? Yang perlu digarisbawahi beliau sudah tapi masih ada 3 slot. Iya, bisa ada kesempatan. Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Boleh salat witir cuma 1 rakaat. Salat witir cuma 1 rakaat. Nggih. Baik. Cukup ya, izin langsung dijawab ya. Yang saya ketahui boleh Ibu. Jadi apalagi di zaman dulu yang belum ada jam yang bisa bunyi-bunyi kayak begini. Salah satu hadis yang kami ketahui, jadi ketika orang lagi sholat malam, sholat tahajud, lalu dikhawatirkan itu sudah masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat, terus ya sudah. Ya, nah waktu itu pun kalau iya ngelihat, kalau sekarang kan nggak ngelihat ke udara, nggak ngelihat ke jendela keluar pun udah kedengaran azannya. Ya, kalau di sana orang masih ngeliatin, terus kira-kira masuk waktu subuh, diperintahkan oleh nabinya gitu, tutup dengan witir, ya. Dan 1 rakaat yang saya ketahui boleh, yang penting ganjil, ya. Jadi tidak ada witir 4 rakaat ya. Yang ganjil aja 1, 3, 5 itu pun boleh 1 kali salam, boleh dipecah jadi 2 kali salam, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, satu lagi dari Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makanya di situ nanti ada hisab, yang dihisab itu adalah perbuatannya bukan takdirnya. Ya, orang ketika mencuri lalu nanti dihisab karena dia memilih untuk mencurinya. Karena kalau misalkan nanti ngomongnya seperti misalkan sudah Allah tentukan, khawatirnya seperti yang sudah disampaikan oleh makhluk Allah yang lebih lama, padahal dulu ya dia adalah ahli ibadah. Illa iblis. Di Quran surat 39 ya. Mohon maaf, surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 39-nya. Mereka kalau kita terjemahkan, ketika akhirnya iblis itu diusir dari surga, ya, yang disampaikan karena engkau telah menjadikan aku sesat, Allahnya lagi yang kena disalahin. Aku diusir nih, aku bikin salah nih, karena engkau sih jadiin aku sesat ya Allah. Ya udah aku ajak, akan aku buat terasa indah bagi mereka tuh, bagi anak cucu Adam, dan akan disesatkan semuanya. Siapa yang tidak bisa disesatkan? Illa min ibadika minhumul mukhlasin, ya, orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang lillahi ta'ala, ikhlas hanya Allah saja. Ya artinya. Tapi ya karena tadi satu, kita tidak tahu takdirnya yang mana, dan kita di situ selain tidak tahu, tapi Allah pasti menyediakan takdir-takdir terbaik kalau kita juga memilih perbuatan-perbuatan yang juga terbaik untuk kita. Kitanya tidak disuruh mikirin takdir, itu urusan Allah. Kitanya dipersilahkan memilih mana yang paling baik untuk diri kita. Makanya satu dunia taat pun Allah tidak untung, tidak dapat komisi, yang untung manusianya. Satu dunianya maksiat pun Allah tidak rugi, tidak akan berhenti jadi Tuhan, yang rugi malah pelaku kemaksiatan. Jadi tidak keluar dari lauh mahfuz pun, tapi kita nggak tahu takdir kita yang mana di sana kan.
dan isinya tidak hanya rangkaian satu takdir yang baku kita tanpa bisa apa-apa, ya, tapi akan berloncat dari satu perbuatan kita menuju ke takdir yang lain. Semoga kita kumpul semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi dari perwakilan Bapak-bapak ada. Ya, nanya istirahat, capean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya 2 hari lalu itu lihat podcast. Jadi kalau biasa orang diceritakan dia moderator, kalau dia sekarang bilangnya moderators. Nah, itu perlu berapa lama mulai dari itu sampai kok ini sampai sekarang? Baik, bismillah. Iya, jujur pulang dari sana seperti yang diceritakan kan memang masih bawa duit sisanya, Pak. Sisanya kita tapi lumayan, masih ada ratusan juta. Tapi haram semua. Ya. Sisanya. Tapi percuma Pak kalau haram beneran ya. Rencananya mah buat rencana cadangan, kalau misalkan bisa buat buka usaha atau apapun. Tapi saya ngebayanginnya mungkin kata Allahnya gini kali ya. Oh, jari ini pantobat gitu. Jangan pakai logat gitu ya. Katanya pengen tobat, tapi masa uang haramnya masih dipelukin, masih dijaga. Tapi Allah tahu saya tidak sanggup membuang semua uang haram tersebut. Ya memang akhirnya Allah berikan bala bantuan. Tenang, diatur sama Allah. Para penolong itu akhirnya datang, Pak. Siapa? Tukang tipu datang semua, ya. Insya Allah. Bro, bisnis bro, nih proposalnya, keuntungannya segini. Oke siap, kita teman deket nih, kita bisa jaya nih. Minggat sampai sekarang hilang orangnya entah kemana. Ada yang gak nipu, kitanya sama-sama jujur, tapi entah gimana bangkrut, dia juga bingung. Gue pernah ketemu orang yang licik, pernah ketemu yang lain-lain, gak pernah sampai kerugi. Kenapa amal lu malah rugi? Sampai akhirnya, ya 2-3 tahun awal itu Pak memang waktu itu nerimanya ngejalaninnya mah sakit ya, tapi waktu sakit kehilangan itu semua sampai akhirnya mulai lagi dari ya memang sempat jadi kurir JNT, nganterin paket, ngetok-ngetokin pintu orang, naik motor panas-panasan, jualan kaos kaki di emperan di CFD, mulai lagi dari situ lagi. Ya awalnya sakit, tapi ketika sakit saya mencoba menenangin dirinya tuh kayak gini. Kalau masih sakit berarti masih segitu cintanya sama dunia, dah gitu aja ya. Karena hamba-hamba Allah yang lebih mulia, entah nabi, entah orang-orang terdahulu, mereka ujiannya lebih parah dari ini, tapi tidak mengeluh dan menderita seperti saya. Sederhana. Yang beda cuman ilah di hatinya. Ilah di hati mereka Allah, ilah di hati saya masih benda, masih harta, makanya masih terasa sakit. Ya akhirnya kata orang waktu menyembuhkan, dan perlu waktu 2-3 tahun memang untuk menyadari bahwa itu semua adalah pertolongan. Karena Allah tidak izinkan sisa uang haramnya ada yang ketelan. Kita tahu kan efek uang haram kalau kemakan, malas buat ibadah. Kalaupun ya ibadah nggak keterima sama Allah, repot luar biasa. Ya, maka penyuciannya, atau bukan penyucian lah, diri ini masih banyak dosanya. Pembersihan dari sisa-sisa yang itunya 2-3 tahun Pak. Itu di 2-3 tahun itu Pak, peluangnya sebagus apapun Pak, rugi Pak entah kenapa ya. Sekarang nggak ada angin nggak ada apa ada rezeki gitu ya. Sampai kalau diingat lagi, ini satu yang nempel di badan semuanya ini nggak ada yang beli Pak, gratis semua. Tahu-tahu ada yang ngasih, ada yang ngirim. Prosesnya 2-3 tahunan, tapi kalau proses belajarnya ya dari pulang aja, dari 15 Maret 2017 dan sampai sekarang juga masih belajar. 2 tahun sebelum ke Darut Tauhid ngaji dengan guru-guru di Bogor. Ya Allah, pertama kali kajian juga ada anak kelas 1 SMA umur 15 tahun, setoran Al-Mutaffifin. Saya tahu emang ada surat kayak begitu, cuma taunya 3 kul doang kan dulu mah, nggak pakai tajwid pula, atau kasur kayak nggak hafal. Tapi ketika ya Allah tungguin, kok nggak habis-habis ini surat, panjang amat. Segitu teh Al-Mutaffifin bukan Al-Baqarah ya. Menandakan ya Allah saya segitu nggak kenalnya berarti sama Al-Quran. Ya malu aja, mulai dari tajwid dulu, udah selesai, udah diizinin, akhirnya diizinin ngafal, dikejar setoran. Cuman memang dulu diubah aja. Kalau setelah pulang itu ngaji dulu, beres satu majelis, ada kajian lagi di mana, berusaha dikejar, nanti ada waktu sisa baru untuk ngurusin dunianya, entah kerja atau nyari duit.
Kenapa? Karena udah pernah nyobain nyari duit melulu tanpa ingat pemberi duitnya, tanpa ingat Allahnya waktu di Thailand. Pengen tes coba dibalik, ngejar Allahnya dulu, tapi nggak nyari dunianya. Coba mati nggak saya teh? Nggak mati Pak, ternyata tambah gemuk malah katanya Pak. Alah. Nah gitu ya, sederhana sih memang, karena ternyata kayak gini, kalau pengen nangkap ayam jangan dikejar, dah lincah ayam mah ya, taruh makanan nanti datang tutup. Kalau pengen nangkap kupu-kupu ya dia bisa terbang, jangan dikejar ya, tanam bunga yang cantik yang indah, nanti kupu-kupunya datang. Gak cuma kupu-kupu Pak, ada capung, nyamuk DBD ya, segala macam ya, tahu-tahu diopname aja. Nah, tapi semuanya seperti itu ya. Ya prosesnya kalau dibilang ya pokoknya dari 15 Maret 2017 lah. Pembersihannya 2-3 tahunan. Udah gitu setelah 2-3 tahun uang yang haramnya itu habis Pak, beneran Pak itu mah Pak. Dari yang usaha pengen nyobain, ada orang cuman ngajak kerjasama yang entah gimana, katanya potensi paling untungnya cuma 500.000 malah jadi 5 juta ya, ada aja gitu ya, yang malah jadi nggak ada minus-minusnya, nggak pernah rugi lagi setelah itu ya. Jadi oh ya udah, itu pembersihan. Kalau proses belajarnya sampai sekarang juga masih belajar. Kayak tadi sekarang masih kuliah lagi semester 4 jurusan hadis. Mohon doanya mudah-mudahan bisa jadi terus belajar sampai akhir hayatnya. Allahu a'lam bishawab. Setelah ini kita akan agenda proses persyahadatan saudara kita dari Katolik, dan insya Allah pagi ini akan dituntun langsung oleh Pak Denis. Kepada Denis, monggo silakan ditutup. Izin kita sempurnakan dengan doa ya. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengajar ridho-Mu saja ya Allah. Kau jadi nomor 1 di hati kami ya Allah. Dekatkan kepada kami sahabat, guru, lingkungan, ilmu yang membuat kami semakin dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang ingin pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Namun yang kami tahu dosa kami melampaui batas, juga kami mengetahui, tapi ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Sungguh kami rugi jika Engkau tidak mengampuni kami. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, yang baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, disengaja maupun tidak disengaja, telah berlalu maupun baru akan terjadi ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami masih belum Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami masih belum Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini tergelincir kepada kemaksiatan setelah Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami yang ala kadarnya. Muliakan kedua orang tua kami. Terima amal solehnya. Muliakan dunia akhirat untuk guru-guru kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Habis ini ada yang mau syahadat teman-teman, mohon doanya ya. Dengan alhamdulillah doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita saksikan prosesi syahadat saudara kita. Mana orangnya? Ada? Sini. Sat. Nanti. Aja duduk. Enggak ada yang lagi dikasih. Bismillah, kenalan dulu ya. Tadi siapa namanya? Arta panggilannya. Usia 21 tahun. 21 tahun. Alhamdulillah. Ini selain yang teman-teman bersaksi izin ya. Ini juga sambil yang di live masih ada ikut bersaksi, ikut melihat. Mau tanya dulu boleh? Boleh. Insyaallah. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam? Enggak ada yang mengancam atau menodong atau memaksa, sama sekali tidak ada? Atas keinginan sendiri? Alhamdulillah. Berarti siap nanti konsekuensi dari apa yang akan diucapkan. Syahadah itu sebetulnya persaksian ya. Yang dengan persaksian orang kalau sudah ada iman, saksinya itu adalah benar. Bahwa dengan persaksian tersebut kalau imannya benar akan rela nanti. Jadi tiap hari bangun subuh kayak gini nggak apa-apa? Dan alhamdulillah, tuh, masya Allah. Dan juga berarti tidak hanya sehari 5 kali bersembahyang, tapi juga harus ketemu air, basah-basahan. Kadang kalau di Surabaya mah malah enak ya, adem ya, panas. Kalau di puncak di Bogor dingin. Baik, insya Allah. Udah siap sekarang? Siap ya. Kalau boleh tahu sedikit, kenal Islamnya dari kapan dan apa nih yang singkat saja yang membuat mau sekarang memeluk agama Islam? Saya mengenal Islam itu dari baru-baru aja sih bro. Sebenarnya saya mengenal Islam itu sekitar dari 2 bulan yang lalu. Itu karena yang pertama saya masuk Islam itu tidak ada paksaan, ya karena hanya sebuah batas ini aja sih, fashion. Karena melihat orang pakai baju gamis, terus lihat orang pakai kopiah, atau peci lah, sebenarnya dari situ. Terus kedua faktor saya masuk Islam itu karena orang tua saya, yang memang ibu saya dari awal itu Islam. Nah saya lebih mengikuti orang tua saya. Dan ini pun karena ibu atau karena sudah meyakini Islamnya itu benar? Yang pertama saya karena ibu saya, karena itu belajar Islam saya ambil terus. Masya Allah, bismillah ya. Yang penting tidak ada paksaan. Kita doakan saudara kita. Sudah siap ya? Bismillah, insya Allah. Sudah hafal atau mau dibimbing pelan-pelan? Apa sudah dihafalkan? Tenang, jangan tegang seperti akad nikah ya. Insya Allah. Insya Allah. Baca sendiri atau sambil dibimbing perkata pelan-pelan? Dibantu aja, bismillah ya. Yuk teman-teman yang lain juga istilah, dan nanti jangan tepuk tangan ya, tapi ucapkan hamdalah dan didoakan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sekarang Indonesianya ya. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Kita doakan ya Allah, Masya Allah, kita doakan saudara kita ini
istiqomah di jalan-Mu ya Allah, selalu berikan hidayah di hatinya ya Allah, jadikan ia hamba-Mu yang mulia dunia dan akhirat ya Allah. Engkau bimbing setiap langkahnya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya ya Allah. Ya Allah, juga jadikan kami semua di sini seperti beliau sekarang ya Allah. Kini beliaulah yang paling suci di hadapan-Mu ya Allah. Ia bersih kembali dari segala kesalahan. Jangan Engkau biarkan kami yang mengaku sudah Islam tapi tidak bermotivasi untuk terus mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah kelak seluruh amal solihnya ya Allah. Mudahkan saudara kami ini selalu dalam ketaatan dan kumpulkan kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti silakan salah satu yang disunahkan memberikan hadiah ya. Kalau ada yang ingin memberikan hadiah kepada beliau, tafadhol. Tapi selain hadiah yang dalam bentuk zahir, nyata, fisik, juga hadiah terbaik, doa tidak boleh lepas diserahkan untuk beliau. Kalau pengen ngelihat orang yang suci, ya, karena setiap kali orang akhirnya bersyahadat, maka tidak ada dosa pada dirinya, seperti mulai lagi dari awal jadi bayi ya. Gimana perasaannya setelah bersyahadat? Alhamdulillah, seperti katanya ada sesuatu yang lepas, yang jatuh ya. Nanti itu ada sesuatu yang harus ditandatangani, tapi izin saya ingin memeluk saudara kami ini dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, ini ada dari bikers dari JB ya. Kenangan. Oh, masya Allah. Tafadhol, tafadhol. Baik, setelah ini boleh silakan Bapak Ibu yang masih memiliki kesibukan bisa, karena kita sudah berakhir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang ini? Untuk DKM bisa berkumpul terlebih dahulu. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Alhamdulillah teman-teman, selalu bersyukur kalau di kajian selalu ada yang akhirnya bersyahadat. Saya izin dimatikan dulu ya, kita lanjut ke sesi selanjutnya.